Ya, Anda harus tahu siapa yang berbicara, ekonom atau politisi. Jadi apanya yang bagus? Saya tanya. Dan satu, kemarin, kalau bagus, tidak ada orang demo-demo ke jalan loh. Dengan bilang, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Maaf ya, kalau saya bilang Pak Prabowo tidak paham. Pernyataan Profesor Ferry Latuhinhin ini adalah untuk membantah statement dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan ekonomi kita baik-baik saja, ekonomi kita pondasinya masih kuat, ekonomi kita berjalan dalam track yang masih prudent. Sejalan dengan Ferry ini, Anies Baswedan pun mengatakan ekonomi kita ini tidak baik-baik saja. Dengan pernyataan Anies Baswedan yang menyatakan, akui dulu masalah kita terbesar dalam masalah ekonomi saat ini. Namun kenapa Sri Mulyani menyatakan baik-baik saja, bahkan menyalahkan para pengamat yang sekarang ini menyatakan ekonomi tidak baik-baik itu tak laku keahliannya mengamati ekonomi sekarang ini. Yang bisa melakukan analisa adalah dirinya sendiri. Artinya Sri Mulyani menyalahkan pengamat. Tidak ada gunanya keahlian kalian lagi dalam menganalisa ekonomi. Saya yang bisa mengatakan bahwa ekonomi baik atau buruknya. Dan Prabowo percaya kepada Sri Mulyani. Itulah yang disentil oleh Ferry Latuhinhin. Pak Prabowo tak paham dalam hal ini, sementara rakyat sudah menjerit. Jadi, siapa yang benar? Ferry Latuhinhin, seorang profesor yang dulunya adalah tim ekonomi, tim suksesnya Prabowo pada waktu kampanye dulu, yang sekarang berseberangan malahan menyalahkan Prabowo. Tentu saja tim ekonomi yang dipersalahkan oleh Ferry Latuhinhin ini. Ataukah Sri Mulyani yang benar di sini? Dan berani menyatakan bahwa pengamat-pengamat itu ilmunya tak terpakai sekarang. Melihat analisa ekonomi sekarang, melihat keadaan ekonomi sekarang. Itu yang disampaikan oleh Sri Mulyani. Artinya dia yang pegang kuasa, pendapat dia, opini dia, paradigma dia, cara pandang dia yang bisa membuat analisa perekonomian Indonesia saat ini. Atau Anies Baswedan yang juga sepakat dengan Profesor Ferry dan masyarakat bahwa ekonomi kita ini tidak baik-baik saja. Kemudian meminta pemerintah mengakui dulu. Memang selama ini kita salah. Jadi kalau dibilang ekonomi kita baik-baik aja, Anda harus tahu siapa yang berbicara, ekonom atau politisi. Kita tuh dibilang dua gajah berperang, kita tuh nggak diperhitungkan sebetulnya. Kita terlalu kecil. Trump paling khawatir adalah yang negara-negara yang head to head itu competing dengan dia. Dan kita lihat Cina, ya kan, Eropa, Kanada, Meksiko, ya kan, karena mereka ada dalam satu level, ya, playing field yang sama. Misalnya Cina aja sekarang, ya kan, Tesla keluar, BYD keluar, ya kan, bahkan sampai pada tataran AI, ya kan, Nvidia keluar, besoknya DeepSeek keluar yang katanya lebih murah. Nah ini memang buat Trump ancaman, tapi kita kan cuma bikin sendal jepit. Bangun rumah 3 juta. No man, yang namanya housing is driven by demand, bukan oleh supply. Salah kalau you supply housing, daya beli masyarakat makin turun. Ada seperti sekarang, ada yang beli enggak, akhirnya kan jadi rumah kuntilanak. Saya pun kalau menjadi Menki pusing saya. Nggak ada duit tapi maunya banyak. Prestasi selama 6 bulan ini kan kita lihat bahwa all the numbers keep going down. Prestasi apa? Sorry to say that. Tadi saya bilang mudik turun, ya kan? Average tabungan masyarakat saving turun sampai 1.300.000. Pendapatan pajak dan non pajak turun belasan persen walaupun ada Cortex, ya kan, ya, tetap ini trennya down. Dan bahkan kemarin OCBC sudah mendowngrade pertumbuhan ekonomi kita. Awalnya 5,1%, di downgrade ke 4,9%, sekarang dengan kasus Trump 4,7%. And I believe, kalau saya punya feeling, hitung-hitungan mungkin 4,5% pun nggak nyampe tahun ini. Jadi apanya yang bagus? Saya tanya. Dan satu, kemarin, kalau bagus, tidak ada orang demo-demo ke jalan loh. Dengan bilang, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Maaf ya, kalau saya bilang Pak Prabowo tidak paham. Kalau saya sendiri lebih memilih diksinya setuju dengan tidak setuju. Saya lebih setuju dengan pendapat Profesor Ferry Latuhinhin, seorang ekonom. Kemudian pendapat Anies Baswedan yang mengatakan pondasi ekonomi kita ini tidak baik-baik saja. Dan tidak setuju dengan pernyataan dari Sri Mulyani. Kalau saya tidak setuju atau kita tidak setuju,
Tentu kita harus menunjukkan di mana letak ketidaksetujuan, di mana letak kesalahan dari pemerintahan sekarang atau pernyataan Sri Mulyani yang mengatakan pondasi dari ekonomi kita ini baik-baik saja. Di mana letak salahnya? Apakah Sri Mulyaninya turut bersalah di situ atau Prabowo sendiri yang bersalah? Mari kita bahas berkaitan dengan teori konspirasi yang menarik. Mari kita coba mencari apa yang salah, bukan siapa yang salah dulunya. Apa yang salah berkaitan dengan teori konspirasi yang terjadi di perekonomian Indonesia bahkan dunia. Apa itu teori konspirasi? Teori konspirasi adalah masyarakat rahasia yang tersembunyi di tengah-tengah kita. Jahat, berkuasa, mencegah kita berketuhanan, mencegah kita ini beretika baik, mencegah kita ini menerapkan nilai-nilai agama, kemudian kebudayaan di perekonomian kita. Kita membahas masalah ekonomi. Dan mengupayakan, membelokkan logika kita untuk menyembah iblis, mempraktekkan penipuan, pembohongan kepada publik di perekonomian kita. Itulah teori konspirasi dalam bidang ekonomi. Dan itulah yang terjadi di perekonomian kita. Sadar ataupun secara tidak sadar, kita telah menerapkan konspirasi tersebut di perekonomian kita. Jadi perkumpulan jahat yang kita namakan konspirasi itu tujuannya apa? Yaitu tujuannya menyalahkan yang benar dan membenarkan yang jahat. Agar apa? Agar kita selalu tersesat. Membuat pandangan cara pandang kita itu sesat. Sehingga kita tidak mampu lagi melihat ini benar atau tidak. Sehingga kita terus tertipu sepanjang hidup kita. Sehingga kita gagal terus-menerus, tapi kita tidak mau mengakui kita gagal. Kita menganggap diri kita ini benar, dan pandangan kita ini benar. Berliku-liku saya cara menerangkannya kepada kawan-kawan. Baik, saya ilustrasikan saja dalam bidang ekonomi, paradigma sesat, cara pandang sesat dalam mengelola ekonomi kita ini. Cara pertama dari teori konspirasi ini adalah merubah cara pandang kita. Misalnya begini, ada kalimat, pelacur yang baik, ustadz yang jahat. Kalau dia seorang pelacur, tak mungkin dia baik. Udah jelas profesi dia ini jahat. Dan kalau dia bergelar ustadz, tak mungkin dia itu jahat. Berarti tak ada gelar ustadz yang disematkan kepada dia. Ini cara pandang dulu pertama. Cara memandang begitu. Namun kita disesatkan. Ada pelacur yang baik kok. Ada ustadz yang baik kok. Ustadz yang jahat kok. Itu namanya pertama-tama dulu membelokkan narasi. Membelokkan narasi bisa juga seperti begini. Tidak apa-apa kita menyalahi proses. Proses untuk mencapai tujuan yang baik. Contoh proses di MK nomor 90 kemarin. Proses tidak apa-apa, lintang pukang segala macam. Yang penting kemenangan. Menghalalkan segala cara. Dan itu dianggap benar. Coba kita ilustrasikan cara pembelokan paradigma yang benar menjadi salah dalam dunia perdagangan. Supaya kita mengerti nantinya bahwasanya ekonomi kita ini dibilang Sri Mulyani baik-baik saja. Bahkan menyalahkan pengamat yang mengatakan ekonomi kita ini tidak baik-baik saja. Berdagang, nilai yang harus kita pegang dalam berdagang adalah jujur, amanah, dan dipercayai. Kan itu yang dipegang seharusnya oleh seorang pedagang. Kalau dia ditanya berapa modalnya kan harus disebutkan saja. 100.000 saya modal saya. Dan saya jual 110.000 karena 10.000 adalah untung saya. Namun karena untungnya sedikit cuma 10.000, dia ingin untung 100.000. Bagaimana caranya? Masih dengan penggiringan narasi. Cara pertama sama dia adalah membohongi. Modal dia 100, dia katakan 200.000. Begitu dia katakan 200.000, dia katanya mencari untung cuma 10.000. Berarti dijualnya 210.000. Kebohongan, bertambah untung dia. Berarti dia sudah terbelok. Kan etika dan moralnya. Udah berbelok cara pandangnya. Oh, kalau cara mencari untung yang besar itu harus berbohong. Kalau kita tidak berbohong, kita tidak akan bisa mendapatkan untung. Oh, tidak masalah. Kalau kita berjual beli, sedikit bohong tak masalah. Artinya sudah berbelok cara pandang kita ini, cara pandang iblis. Kita sudah menganggap tidak apa-apa. Artinya boleh saja, benar itu, berbohong sedikit untuk mencapai untung yang besar. Karena untung yang besar ini, tujuan kita adalah untuk menafkahi diri kita. Karena kita bertujuan terakhirnya menafkahi itu adalah wajib menurut agama. Kita sudah menyalahi pandangan agama di proses jual belinya. Tapi tak masalah menyalahi, tapi untuk hasil yang baik. Kan itu cara pandang yang berbelok. Agama melarang. Proses harus sama dengan hasil. Proses baik, hasil baik. Oke? Terus ujung-ujungnya lagi, tidak apa-apa, menipu lagi. Menipu.
Nggak apa-apa kita cari barang rampokan, merampok. Kemudian kita jual, untungnya semuanya. Tapi tujuan kita baik, untuk menafkahi keluarga, kemudian kita sumbang ke masjid, ke gereja, dan lain-lain. Asal ujung-ujungnya baik, nggak masalah. Walaupun prosesnya ini menyalahi, toh tujuan kita baik. Di sini sudah tergiring keyakinan kita bahwa yang kita lakukan itu pada dasarnya baik semuanya. Artinya setan sudah bersorak. Mereka menang, berhasil menipu diri kita tentang keyakinan, cara pandang mana yang benar, mana yang salah. Kawan-kawan pasti bertanya, apa yang salah menurut saya di bidang ekonomi ini sekarang? Yang berkaitan dengan konspirasi, yang berkaitan dengan pembelokan cara berpikir kita, yang berkaitan dengan pembenaran yang salah, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Satu kata kawan-kawan, salah pandang cara menyusun APBN. Kita dari dulu maksud saya membenarkan boleh berhutang untuk mengurus negara ini. Di sini letak kuncinya. Kita memuliakan hutang untuk belanja kita. Paradigma atau cara pandangnya kan seperti begini sekarang. Tak apa-apa kita berhutang membangun negeri ini nanti. Kemudian hutang itu anak cucu kita yang bayar nanti. Itu kan bersalahan dengan etika, dengan moral, dengan agama. Berhutang adalah suatu yang hina. Tapi menipu lebih parah lagi adalah dosa. Kalau kita andaikan negara ini seorang pribadi yang punya pendapatan tetap bulanannya, tapi sudah dipatok pengeluaran dia setiap bulan itu melebihi dari penerimaan dia. Contohnya, kita ini bergaji seorang ini, gaji kita 100.000 per bulan. Namun kita tetapkan pengeluaran kita ini 150.000 per bulan. Berlaku terus-menerus. Dari mana kita tutupi yang 50.000 lagi? Dari hutang. Sementara etika kita mengatakan bahwa berhutang itu adalah suatu hal yang hina. Kemudian karena terus-menerus kita buat APBN kita itu defisit, berhutang tiap bulan, atau pribadi kita itu berhutang tiap bulan, kapan kita bayar? Tak akan pernah terbayar lunas seluruhnya. Bulan ke bulan karena pengeluaran kita tetap besar daripada pemasukan kita, kita akan terus-menerus berhutang. Kalau tak bisa berhutang lagi, apa yang kita lakukan? Kriminal, mencuri, menipu untuk menutupi pengeluaran kita. Karena kita patok cara pandang kita ini baik, lebih baik berhutang untuk belanja supaya mencukupi kebutuhan kita daripada kita membuat pengeluaran kita itu sama dengan pemasukan kita. Artinya kita memandang itu sebuah kemuliaan sama dengan APBN kita ini. Kita patok pengeluaran kita jauh lebih besar dari penerimaan kita dengan alasan membangun untuk negara. Padahal kita meninggalkan hutang untuk anak cucu kita nanti. Artinya, prinsip daripada berhutang untuk APBN tiap tahun itu adalah pandangan yang salah. Pandangan yang benarnya adalah pengeluaran harus sama dengan pemasukan atau minimal itu. Kalau tidak, pengeluaran itu lebih kecil dari pemasukan. Namun ini dipatok seperti itu dan dibuatkan undang-undangnya yang membolehkan. Artinya kita sudah menipu rakyat kita sendiri. Hal yang tak beretika kita lakukan dan dibenarkan oleh hukum, oleh DPR, oleh pemerintah. Hal seperti itu diberlakukan terus-menerus. Dan ujung-ujungnya nanti anak cucu kita ini, bahkan kita nantinya bisa jadi akan bangkrut dibuatnya. Karena tak sanggup lagi untuk membayar hutang. Kalau tak sanggup membayar hutang, jalan satu-satunya nanti menipu lagi. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Dalam keadaan rakyat menjerit dalam beritanya, dalam keadaannya, pemerintah terus menarasikan kita baik-baik saja. Berusaha membujuk kita ini baik-baik saja. Itu menjawab apa yang membuat ekonomi kita ini bangkrut dari teori konspirasi, dari membelokkan cara pandang kita ini bahwa berhutang itu baik, bahkan mulia lagi. Pertanyaannya, kenapa Sri Mulyani menyalahkan para pengamat itu? Ya, udah pasti pengamat itu salah. Dalam mengatur negara ini harus ada tipu-tipunya juga. Kalau kita sudah salah seperti itu mengurus negara ini, ilmu apapun tak akan masuk oleh pengamat ini. Tak ada cara oleh pengamat ini mengamati ekonomi kita. Harus dijalankan dengan cara tipu-tipu. Tipu-tipuannya apa? Menarasikan bahwa kita ini baik-baik saja. Itu hanya berlaku bagi yang memegang kendali kekuasaan. Para pengamat nggak akan pernah bisa tahu ilmu tipu-tipu, ilmu menggiring opini massa. Bahwasanya sekarang ini garam itu rasanya manis. Yang asin itu rasanya sekarang adalah gula. Kalau tak bisa diyakinkan masyarakat, disalahkan lagi pengamat yang memberikan kebenaran. Bahwa itu kalian tidak benar. Kalian yang lateung. Tidak ada ilmu kalian di situ. Apakah Sri Mulyani ini salah di situ?
Enggak juga salah. Tapi dia sudah terlanjur melaksanakan apa yang salah selama ini. Mungkin saja dia menyadari sekarang menyusun ekonomi negara, menyusun APBN negara ini salah dari segi etikanya, berhutang untuk menutupi belanja, bahkan berhutang untuk menutupi hutang, itu adalah sebuah kesalahan, namun karena terlanjur harus membela diri. Membela dirinya dengan cara apa? Dengan cara menggiring opini, dengan cara menipu-nipu, kemudian dengan cara menyalahkan pengamat yang memberikan pencerahan kepada masyarakat. Artinya Sri Mulyani pun sekarang dalam keadaan tidak salah lah menurut saya. Karena itu yang harus dilakukan kalau kita sempat terjerat dalam teori konspirasi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kawan-kawan paham ya. Saya pun bingung dibuatnya.